tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Siapa? Dinda. Ada yang tahu kemana? Kita doakan semoga Mbak Dinda lekas sembuh ya. Dan anak harus tetap menjaga kesehatan. Guru mau menanyakan kabar anak-anak. Ayo, kelas 2 apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 2 pasti bisa, pasti hebat. Hebat. Ibu guru apa kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, kami hebat. Hebat. Nana masih semangat? Masih. Tambah semangat lagi, kita tepuk semangat bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk Semangat. Kita akan belajar tentang bimbingan konseling, yaitu apa? Nilai suatu sikap kejujuran. Yaitu nilai suatu sikap kejujuran. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa itu kejujuran? Iya, Mbak Lesta. Iya, tidak boleh berbohong. Yang kejujuran dalam kamus bahasa Indonesia adalah yaitu tulus. Ya, tidak berbohong. Kemudian lurus hati. Dalam prakteknya, jujur itu dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, jujur dalam niat. Kemudian, jujur apa yang pertama? Jujur dalam Yang kedua, jujur apa ini? jujur dalam bertindak. Ya. Yang pertama apa? Jujur dalam niat. Yang kedua, Jujur dalam bertindak. dan yang ketiga. Jujur dalam berucap. Kita akan membahas yaitu yang pertama, jujur dalam Niat. Jujur dalam niat itu harus tulus ikhlas. Apa? Tulus, ikhlas, dan baik. Kita harus baik kepada siapapun, kepada sesama manusia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, saat memberikan bantuan, kita harus apa? Harus apa? Ikhlas. Misal gini, anak-anak itu memberi bantuan kepada orang lain, kepada teman. Di hati kita itu ikhlas sama bundel. Ikhlas. Ya, misal saat memberi bantuan, hati kita harus ikhlas dan tidak boleh pamrih. Kemudian yang kedua apa? Jujur dalam bertindak. Ya, jujur dalam bertindak, yaitu melakukan segala tindakan dengan tidak merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Itu tidak boleh. Jujur dalam bertindak itu sama halnya tidak curang. Tidak apa? Curang. Dan tidak menipu. Tidak curang dan tidak
tidak menipu. Kemudian yang ketiga, jujur dalam apa? Ya, jujur dalam berucap. Berucap itu apa? Apa? Berucap itu berkata. Berkata dengan benar dan tepat. Ya, tolong tanamkan selalu sikap jujur kepada siapa? Kita tidak boleh berbicara apa? Bohong. Kepada siapa? Orang lain. Ya, kepada orang lain, kepada siapapun kita tidak boleh bohong ya. Dan tanamkan selalu sifat kejujuran. Sikap kejujuran itu tuh dimulai dari sekarang, dari dini, apakah saat kalian dewasa? Dari sejak dini. Ya, dari sejak dini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kita lanjut lagi ya. Tadi sikap apa? Sikap jujur itu ada kita menanamkan kejujuran setiap hari. Setiap harinya kita perlu tidak menanamkan kejujuran. Perlu. Dan harus ya. Sekarang guru mau tanya, kepada siapa saja kita harus jujur? Siapapun. Diri Sendiri. kedua, kepada orang Tua. kepada orang kepada Allah. Nah, kita harus jujur kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu sikap kepada diri sendiri, yaitu memperlakukan diri sendiri dengan baik. Awake dhewe yo aja diapusi. Harus menyayangi diri sendiri. Kemudian jujur kepada orang tua ya sama halnya kita kepada orang tua tidak boleh berbohong. Jujur kepada orang lain, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya, ya. Kemudian jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui bahwa Allah adalah maha segalanya, maha pemurah, maha penyayang, maha apa lagi? Maha pemberi, maha pemberi pengampunan, dan maha segala-galanya. Anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Sekarang guru mau tanya. Contoh sikap jujur di sekolah. Ayo. Sikap jujur di sekolah. Siapa yang mau menjawab? Ya, jujur dengan guru. Tepuk tangan untuk Mbak Aisyah. Kemudian jujur tidak boleh menyontek saat pelajaran, saat tes,
saat ujian itu tidak boleh menyontek. Kemudian saat anak-anak meminjam buku di perpustakaan, bukunya juga harus dikembalikan. Misalnya anak-anak pinjemnya hari Senin, suruh mengembalikan hari Jumat. Terus anak-anak mengembalikannya hari Sabtu. Itu bagaimana? Jujur apa tidak? Baik apa tidak? Tidak. Berarti anak-anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah? Ya, sekarang kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran bimbingan konseling ini adalah dimanapun kita berada, kita harus jujur, ya. Yaitu jujur kepada siapa? Kepada siapapun, kepada diri sendiri, kepada orang tua, kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Bu Guru sampaikan, ada pertanyaan? Jika tidak ada, cukup sekian pembelajaran konseling pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan, Bu Guru minta maaf. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.